Dengan apa kan ku belah segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyayangimu. Halo Rangga, halo Carlos, Meilani Ondang, Felicia Pendeleke, Nadia Onsu, Gideon, Putra, apa kabar Putra? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak ingatkan sebentar kita ada kuisis, jadi mulai dari sekarang sudah boleh persiapkan kuisisnya. Jadi sebentar setelah selesai materi, kita akan langsung sambung dengan evaluasi dengan menggunakan kuisis. Jadi sekali lagi, sebentar selesai materi, kita akan langsung sambung dengan My Quizzes. Jadi bagi yang punya handphone atau laptop, silakan sudah boleh disetel My Quizzes-nya supaya sebentar langsung cepat bisa bergabung. 23 orang. Jangan lupa sebentar langsung pasang kamera ya, karena Bapak mau foto. Sambil persiapan, Bapak kasih kesempatan persiapan selama 3 menit. Siapkan catatan dan seterusnya. Siapkan catatan, kemudian siapkan juga my quizzes-nya, karena sebentar ada quizzes. Dan jangan lupa menggunakan kamera. Ya, baru 29 orang. 30. Virginia Sengka. Anjali Sangkai. Febrian Ilato. Rizky Wanta. Leonardo Dirlan. Gabriel Komalik. Kalia Sigar. Christian Waas. Ya. Oke, baik. Sudah 32 orang. Oke, selamat pagi semua. Puji syukur hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun secara daring. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS hari ini untuk kelas 9. Dan untuk pelajaran hari ini kita masih melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Siske waktu minggu lalu. Dan untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran daring kita hari ini, kita akan buka dengan doa, dan untuk doa buka dimohon kesediaan dipimpin oleh Keisha Waas. Silakan Kei. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari hari-hari yang telah berlalu hingga tiba pada saat ini dengan tidak konflik apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar IPS. Kiranya apa yang kami pelajari itu boleh kami tanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, amin. Terima kasih Keisha. Lanjutnya adik-adik, kita akan masuk pada pelajaran, dan sekali lagi Bapak ingatkan, selama pembelajaran yang berlangsung tidak ada yang menyalakan mic kalau Bapak tidak suruh. Jadi jangan ada yang menyalakan mic. Dan setelah itu kalau ada kuisis sebentar sudah boleh dipersiapkan mulai dari sekarang kuisisnya, supaya ketika Bapak Ibu, ketika adik-adik sudah akan ikut kuisis semua sudah siap. Bu, Bapak foto sini. Bu, sini Bu.
Pak duduk. Kita mau terambil tuh ini supaya boleh mau kasih masuk di catatan. Iyo. Oke, kita lanjut. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah masih tentang benua Asia dan benua lainnya di dunia. Untuk materi ini ada di buku cetak dan apabila kalian punya buku cetak boleh lihat-lihat buku cetaknya. Ini materi waktu minggu lalu yang sudah diberikan juga oleh Ibu Siska. Dan Bapak akan melanjutkan materinya, nanti sebentar akan ada kuisis. Sekali lagi, Bapak ingatkan untuk segera menyiapkan kuisisnya mulai dari sekarang. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau tanya dulu. Rangga Wohos, pasang mic. Rangga, ada dengar Rangga? Halo? Halo Rangga, ada dengar? Rangga enggak dengar ya? Virginia Sengka. Virginia Sengka ada dengar? Halo? Virginia Sengka. Tes, tes. Dapat dengar Bapak Peswara? Halo? Ngoni dapat dengar Bapak Peswara? Dapat dengar? Dapat dengar. Oke. Dapat dengar. Ada ya? Oke. Mana? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Mana Virginia Sengka? Pasang mic. Nah, ada ya? Sampai ini. Marsha Kaseke, ada dengar? Marsha Kaseke. Marsha? Putus-putus, Bapak. Sekarang dapat dengar enggak? Ada mah putus-putus. Nah, boleh. Bapak dapat dengar kenapa suara. Bapak mau bertanya boleh? Boleh, Pak. Oke. Coba Anda sebutkan benua-benua yang ada di dunia. Benua Asia, Asia, Afrika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Ya, terima kasih. Boleh. Nah, secara garis besar benua di dunia itu terdiri dari ini. Ada 5 benua yang dihuni oleh manusia, ini diambil secara garis besar. Yaitu benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Oke, Gideon Gara. Pasang mic, Gideon. Di antara 5 benua ini, mana benua yang terbesar? Asia. Benua Asia, bagus, 100. Kemudian, ini kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Sekarang Bapak mau tanya sama Glenn. Glenn Nurahua, ada dengar? Halo Glenn. Glenn, pasang mic Glenn. Halo Glenn. Kedengaran Glenn? Kurang kedengaran mungkin ya. Gwendolyn, ada dengar? Ada, Bapak. Oke, sekarang Gwen Bapak tanya. Untuk letak negara Indonesia, dia untuk iklimnya termasuk iklim apa? Tropis. Tropis. Untuk daerah tropis dari berapa derajat sampai berapa derajat bujur? Saya lupa, Bapak. Lupa. 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Itu adalah daerah tropis.
Nah, kalau dilihat dari letak astronomis benua Asia, berarti ada yang masuk daerah tropis dan ada yang masuk daerah apa? Ayo, siapa yang mau tanya sama Leonardo? Leo, ada Leo? Ada dengar Leo? Leo tidak dengar. Andrew udah dengar Andrew? Andrew Kandoli. Rainer. Halo Rainer. Ada. Ya, kalau tadi kan daerah tropis toh. Kalau sampai 80 derajat lintang utara itu masuk daerah apa tuh? Iklim apa? Dorang so lupa yang pelajaran kelas 8. Ada tropis, ada subtropis, kemudian apa? Tropis, subtropis, terus apa lagi? Daerah apa? Ayo, mana ini? Coba sambunyi semua ada orang. Daerah apa, Carlos? Carlos belum ada? Apa? Tropis, subtropis, kemudian apa? Orang so lupa? Gwen so lupa, Gwen? Tropis, subtropis, kemudian iklim sedang dan iklim dingin. Jadi ada 4. Oke, lanjut. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Siapa yang bisa sebutkan negara-negara yang berada di Asia Tenggara? Rainer. Indonesia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Filipina, Thailand, Myanmar, Timor Leste, Ayo, apa lagi? Apa lagi? Brunei Darussalam. Toh? Kamboja, Ada Kamboja. Ada Myanmar dan Singapura. Ya, bagus. Lanjut. Ada 5 jenis iklim di Asia, yaitu iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Hai, grosa kok dia nggak grosa mati dia. Andrew kasih mati tuh apa Andrew? Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yaitu pegunungan lipatan muda, plato tua, daratan rendah utara, daratan rendah selatan, daerah daratan rendah dan lembah sungai serta daerah gurun. Iya, mantap. Lanjut. Ini benua Amerika. Benua Amerika sudah saya bahas, belum ya? Belum, Bapak. Silakan kalian boleh ditulis atau difoto, silakan boleh. Jadi secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Itu letak astronomisnya. Ini gambar benua Amerika. Jadi dari atas sampai bawah ya. Ini diambil benua Amerika secara keseluruhan. Kalau mau dibagi sebenarnya Amerika itu ada yang terdiri dari Amerika Utara dan Amerika Selatan atau biasa dikenal dengan Amerika Latin namanya. Yang di atas itu Amerika Utara dan yang di bawah itu Amerika Selatan. Amerika Selatan ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan Amerika Latin. Pada benua ini terdapat 4 jenis iklim, yaitu iklim kutub, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim semigurun atau gurun. Secara geografis,
Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Lanjut. Sudah atau belum? Sudah. Sudah, oke. Lanjut ya. Ini untuk Amerika. Sedangkan untuk geologinya, Amerika itu terbagi menjadi 3 relief, yaitu relief pegunungan, relief dataran rendah, dan relief dataran tinggi. Itu secara relief, secara geologinya. Selanjutnya, benua yang selanjutnya adalah benua Eropa. Ini benua Eropa. Untuk benua Eropa, secara astronomis itu benua terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara. Jadi dia tidak ada di lintang selatan, dia hanya berada di daerah utara. Dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Jadi dia tidak berada di lintang selatan. Kenapa? Karena Eropa itu kan hanya berada di atas benua Asia ke atas tuh. Jadi dia tidak ada di bagian bawah. Yang kena bagian bawah itu hanya ada benua Asia, kemudian benua Amerika tadi, kemudian ada juga benua Afrika. Kalau benua Australia, apakah ada lintang utaranya atau tidak? Tidak. Tidak, betul. Kenapa tidak, Rainer? Karena di selatan. Hanya ada di selatan, betul sekali. Jadi dia itu hanya berada di bawah Indonesia toh. Jadi dia tidak berada di lintang utara, hanya lintang selatan. Demikian juga dengan benua Eropa, dia tidak ada di lintang selatan, hanya berada di lintang utara. Tepatnya di 35 derajat lintang utara, kemudian naik ke atas sampai 75 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Eropa ini dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Benua Eropa ini bervariasi iklimnya antara iklim subtropis dan iklim kutub polar. Jadi dia tidak mengalami yang namanya iklim tropis karena dia hanya berada di bagian utara mendekati kutub, sehingga iklimnya itu hanya adalah iklim subtropis yang sudah mulai dingin sampai iklim kutub polar itu yang benar-benar sampai kayak es. Itu sampai yang kenal yang suku Eskimo yang berada di kutub utara paling atas, itu mereka memang benar-benar iklimnya itu hanya memang merupakan iklim kutub. Kemudian secara geologi atau secara batu-batuan atau daratan atau tanah, secara geologi benua Eropa ini terbagi atas 3 wilayah, yaitu Pegunungan Tua, Dataran Rendah Rusia, dan Pegunungan Lipatan Muda. Coba kalian perhatikan, sebentar ya. Kalian perhatikan, Bapak buka di internet gambar peta dunia. Kalau lihat dari peta dunia, akan kalian perhatikan, nih, mau pilih yang mana ya? Yang ini aja. Kelihatan enggak, Adik-adik? Kelihatan? Belum, Bapak. Ini? Belum, Bapak. Kali ini sudah? Sudah lihat peta? Belum. Masih belum, Bapak. Belum, Bapak. Berarti ngunipi internet yang lalot. Lalote. Ada yang sudah? Belum. Masih belum. Oh, masih belum. Belum, Bapak. Oke. Jaringan. Jaringan, tunggu Bapak ulang nih. Oke. Kalau ini kelihatan? Tunggu, Bapak. Sudah. Ada, Bapak. Ada. Sudah, Oke, Bapak. ini peta dunia. Coba kalian perhatikan. Letak Indonesia ada di tengah-tengah sini. Letak Indonesia. Nah, Indonesia itu kan dilewati oleh garis 0 derajat. Jadi 0 derajat atau garis khatulistiwa. Dari 0 derajat ke atas atau ke arah utara ke atas,
dia akan membentuk, dia akan namanya itu adalah lintang utara atau menuju ke kutub utara. Sedangkan yang 0 derajat ke bawah, yang ada Australianya ini, itu adalah lintang selatan. Nah, kalian perhatikan benua Asia. Benua Asia ini kan termasuk sampai yang ada Cina dan Rusia. Siapa yang boleh kasih lingkar, Akang? Cina dan Rusia. Coba kalian lingkar, Cina dan Rusia. Ya, itu. Ya, betul. Nah, kalian perhatikan, ada yang Cina itu masih masuk Asia kan? Tetapi Rusia itu kenapa dia sudah masuk di Eropa? Ada yang bisa jelaskan kenapa? Ini sebenarnya kalau mau dilihat secara besar ini kan ini Asia semua kan? Karena kan namanya benua, berarti kan dia baku sambung. Antara benua, antara Cina dengan Rusia itu sebenarnya kan tak sambung toh. Tetapi pada kenyataannya benua Asia itu hanya sampai di Cina. Rusia itu sudah Hapus sana masuk. itu. Rusia itu sudah masuk ke Eropa. Siapa yang bisa kasih alasan? Kenapa Rusia masuk ke Eropa bukan masuk ke Asia? Karena sudah di utara. Sudah di utara. Ada lagi jawaban yang lain? Riko Wanta, mantap. Ada lagi yang lain? Sudah, berhenti jatuh babat coret. Ada lagi yang lain? Ki Syawaas. Apa Kei? Boleh Kei? Boleh, Bapak. Belum, oke. Mana Carlos ini? Dari tadi saya cari-cari Carlos tidak ada. Mana ini tuh juara kuis Ki Hajar? Mana Carlos? Ada Carlos? Nak hadir? Kayaknya nak ada. Ignatia. Ignatia. Ayo Dek, menurut kamu kenapa Rusia itu masuk benua Eropa bukan masuk benua Asia? Padahal dia datarannya itu sama-sama dengan Asia. Apa Bapak? Nggak dapat dengar. Nggak dapat dengar. Oke, ulang. Rusia, dia itu masuk di benua Eropa. Padahal secara daratan Rusia itu satu daratan dengan Asia. Kenapa dia yang satu daratan dengan Asia tapi digolongkan ke benua Eropa bukan benua Asia? Ayo. Bisa? Rangga Wohos. Bisa? Karena batas alamnya adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Maka Iya. Federasi Rusia itu setengah Eropa dan setengah Asia secara geografis. Secara Lihat di geografis. Google tuh. Nggak apa-apa lihat di Google. Nggak apa-apa lihat di Google itu. Google. Nggak apa-apa. Ya, jawabannya adalah walaupun secara daratan Rusia itu satu dengan Asia, tetapi secara budaya Rusia itu budayanya mirip atau sama dengan budaya Eropa. Jadi secara budaya mereka itu mirip atau sama dengan Eropa. Kemudian kedua, penduduk di Rusia itu rata-rata mereka perawakannya itu mirip dengan orang Eropa yang bermata biru, berambut pirang. Sementara kalau Asia perawakannya kayak gimana? Mata coklat. Ya, Rambut. rambutnya, Warna rambut, coklat, rambut, Kulit angus. Rambut hitam. kulit, Kulit angus. Angus. sawo Sawo matang. matang, dan ada yang kuning kuning lansat. Iya, bagus, mantap. Jadi kalau Bapak kasih ulangan berikut, Nguni so tahu DP jawabannya. Kalau Bapak tanya, kenapa Rusia Ya. tidak tergabung? Ya, begitu. Oke, so tahu. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut. Lanjut lagi setelah itu akan kuisis ya. Siap-siap mau kuisis. Ini benua Eropa sudah, kita lanjut dengan benua yang selanjutnya yaitu benua Afrika. Ini Afrika. Benua Afrika 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Sebagian besar benua Afrika beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan yang dipengaruhi iklim subtropis. Secara geografis, benua, maaf, balik. Secara geografis,
Benua Afrika dibagi menjadi 5, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Afrika terbagi atas pegunungan plato, rift valley, basin, dan dataran pantai. Ini kita masih membahas kondisi geografisnya ya, dari benua-benua. Nanti sebentar kita akan bahas tentang penduduknya. Oke, sudah? Benua yang kelima, benua apa? Tadi ada sebut 5 kan? 5 benua yang paling besar. Australia. Ya, setelah ini Australia, woy. Setelah ini benua Australia. Coba kalian perhatikan. Secara astronomis, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Benar kata Rainer tadi bahwa benua ini tidak memiliki lintang utara karena dia hanya berada di daerah selatan di bawah Indonesia. Sehingga secara astronomis dia hanya berada di lintang selatan, yaitu 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Sedangkan bujur timurnya di 113 bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Wilayah Australia dibagi menjadi 7 bagian, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, dan Australia Utara. Iklim benua Australia yaitu di pesisir pantai selatan beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Di pantai timur dipengaruhi angin pasat, di bagian selatan hujan terjadi pada bulan Juni hingga musim dingin. Benua Australia tidak memiliki pegunungan yang tinggi dan merupakan salah satu benua yang paling datar. Jadi tidak terlalu tinggi-tinggi, dia tidak ada dataran tinggi. Yang ada hanya ya dataran-dataran saja. Jadi tidak sampai tinggi-tinggi sekali dorang. Oke. Kita akan bahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia, tetapi ini akan dibahas minggu depan. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian siapkan kuisis. Kita akan segera mulai dengan kuisis. Silakan siapkan kuisis mulai dari sekarang. Kita akan mulai kuisis. Ya. Riko. Kasih mati ku mic. Riko. Oke. Silakan siapkan kuisis. Untuk kuisis ada 20 pertanyaan. Ini kodenya. 205, pakai nama asli karena Bapak mau ambil nilai. 205-271, pakai nama asli karena Bapak akan ambil nilai. 205-271. Berapa Bapak DP kode? 205-271. Kode 205-271. Boleh lihat di layar monitor kalian. Tunggu Bapak. Bapak kasih kesempatan untuk tunggu selama berapa menit ya? 3 menit untuk bergabung. Kas jo Bapak. Bapak tuh kode berapa? Kode 205-271. 205-271. Yang menang Bapak kasih cookies tapi kirim lewat online. Lewat chatting. Ini ada cookies nanti. Untung tak sih cookies. Bapak traktir jo pas so kelar ini. Kalau so kelar apa? So kelar Top up akeng jo Bapak. mau top up apa? Top up pulsa, top up data, atau top up game? Game. Top up Koin. game Free Fire, top up game burik Bapak. Koin data. Ada pintu. Top up game burik, Enak kuenya. game Free Fire, Battlegrounds. Dorang kalau game jago dorang. Oke, sudah Coba Bapak lanjut ya. Kalau bagian game jago bagian food nih. Kas jo Bapak. Mulai jo Bapak. Mulai Jo ya.
Tunggu Bapak, belum masuk Yang kasih Bapak. nama Ryu Bapak nak kenal itu siapa? Tunggu Bapak, tunggu Tapi Bapak. nama memang Ryu Bapak. Ryu siapa dang? Ryu siapa nanti Pak? Ryu siapa? Ryu Ruby. Kolinus tuh. Oh, Ryu. Kaligis. Oh, Kaligis. Ya, benar. Kaligis gitu. Ryu Kaligis. Kaligis. Tunggu Oke, Bapak. lanjut. 5, 5, 2, 5, 4, 3, 2, Ya. 1, mulai. Grianda Rantung, mantap. Roland Rumagit. Oh, Roland ada ya? Ini Roland yang orang itu toh. Orang Kalatin. Roland. Revalina Kalangi, orang Kalatin. Ini yang paling tinggi ini orang Kalatin ini. Tertinggi Andika Palit. Tertinggi Carlos Tangkuman. Carlos diikuti oleh Gideon Gara. Tertinggi Christian dan Naila Waas.
Waktu tinggal 4 menit. Waktu tinggal 4 menit. Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 4 menit. Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 2 menit. Teratas Tian dan Naila sekarang digantikan oleh Carlos. Jadi teratas Carlos, nomor 2 Tian dan Naila, nomor 3 Rangga Wohos, nomor 4 Andrew Kandoli, nomor 5 Gwendolyn, 6 Jovan Mewengkang, 7 Kevin Mukuan, 8 Rainer Siwi, 9 Tesalonika Waas, 10 Liva Nagara, 11 Virginia Sengka, 12 Yoshimitsu, 13 Meiglani Ondang, 14 Grianda Rantung, 15, waduh ada yang naik, Glenn Murahua naik. Kevin Mukuan naik. Oke, tinggal 1 menit. Yang masih lama berjawab akan dikasih tinggal. Ya, hitungan 10 mundur, Bapak semua kasih akhiri game. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, demikianlah kegiatan kuisis hari ini. Dan pemenangnya adalah Carlos, kedua Tian dan Nai, ketiga Gwendolyn. Oke, ini hasilnya. Dan untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya silakan ditulis. Nomor 1. Ini Heri Timpal siapa ini? Nomor 1. Bapak. Ya. Bapak. Kenapa? Kirim di WA aja Kak tugas Bapak boleh? Kirim di WA. Iya, Oh, Bapak. iya. Oke, nanti Bapak kirim di WA. Baik. Hari ini pertemuan kita selesai. Nanti kita berjumpa lagi minggu depan. Silakan pasang kamera Bapak mau foto. 3, 2, 1. Ya, yang lain pasang kamera. 3, 2, 1. Ya, lembar kedua, yang halaman kedua, silakan pasang senyum.